kalau disebut nama Allah hatinya gemetar. Ketika dengar azan itu Allahu Akbar ada gemetarnya. Ibnu Abbas itu kalau dengar azan badannya pucat. Sahabat Nabi itu kalau dengar azan yang tadi bercanda dengan anak istrinya langsung lupa. Sahabat Nabi itu kalau dengar azan yang tadinya jual beli pembeli kabur ke masjid, yang jual kabur ke masjid, ini mengoreksi iman tuh gitu. Kalau kita ini siapapun kita, entah santri kan, entah ulama berapa tahun di pondok, kalau dengar azan Allahu Akbar, kok santai, tenang, tidak ada bahkan kita sholat lagi, harus sebentar sholat. Ini iman kita lagi kronis, lagi masalah besar. Orang tua saja yang manggil kita bilang itu tuh dosanya gede banget di dalam Quran itu. Apalagi Allah yang manggil kita bilang itu hatinya mati. Bagaimana untuk menjadi ulama ketika sholat tidak dijaga? Nggak kebayang. Apapun yang kamu dapat di antara sholat dijamin berkah. Apapun yang kamu dapat di antara tidak sholat, demi Allah dijamin tidak berkah. Kok kita biarkan anak kita, ada satu orang ulama Quran, satu orang Ustaz. Kenapa zaman sekarang susah dari kerjaan? Untuk jadi satpam terkadang itu butuh nyogok. Untuk jadi guru butuh sogokan. Untuk jadi apa terkadang Ustaz harus mewajibkan kita ini harus berbuat zalim. Harus mewajibkan satu perusahaan membuat kita harus korupsi. Ada perusahaan yang melarang orang-orang pakai jilbab, melarang orang sholat Jumat. Kenapa sekarang ini susah betul cari pekerjaan halal? Jawabannya adalah kata ulama, Bukhari mengatakan, sekarang para pelajar kita kurang peduli dengan sholat itu saja. Masih SD tak peduli sholat, SMP main-main dengan sholat, SMA main-main dengan sholat, kuliah tak mikirkan sholat, tahu-tahu pengen dapat ilmu yang berkah, pengetahuan yang berkah, dan dapat pekerjaan berkah. Orang tua yang berani sholat pergi kerja sebelum sholat subuh, demi Allah dia bawa duit yang tak berkah pulang ke rumah. Wa malam yubarik yusalu alaihi musyayatin. Setiap perkara yang tak berkah ada syaitan yang berkuasa dengan benda itu. Kalau ada santri berani ninggalin sholat, kalau dengan santri kalau sudah meninggalkan sholat main-main pas azan masih main-main, kadang saya keluarkan. Saya bilang apa? Kalau jadi santri kok nggak sholat, jangankan ilmu ini bisa mendekatkan dia kepada Allah, mendekatkan orang umat kepada Allah, dia saja susah untuk dekat kepada Allah. Karena takut-takut ilmunya tak berkah. Itu perkara sholat. Kita ini kalau iman lemah, bagaimana untuk jaga sholat? Kalau iman merosot, bagaimana untuk menjaga sholat? Ketika Allah saja sudah ditinggalkan, panggilan Allah sudah tidak dijawab, di hatinya kecil Allah itu, tidak besar lagi di hatinya, bagaimana cara seorang santri mau taat dengan kiainya, dengan gurunya? Dia takut dengan rosalnya, dia takut dengan peraturannya, tapi di hatinya sedikit rasa takut dengan gurunya. Padahal ciri-ciri ulama itu innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Ciri ulama itu takut dengan Allah. Kok makin tinggi kelasnya, makin tamat daurahnya, tamat ihya'nya, tamat kitab besarnya, Fathul Mu'in tamat, tapi semakin kurang amal agama di dalam hidup dia. Ini ada salah ketika kita belajar menjadi ulama, ada yang salah. Maka kata seorang ulama mengatakan, kalau Allah sudah tidak besar lagi di hati manusia, bagaimana cara seorang santri ingin taat kepada dia? Kalau kita kurang taat dengan gurunya itu, efek besarnya adalah ilmu kurang berkah. Saya mau cerita pengalaman sedikit. Saya ini dulu alhamdulillah pernah ngaji Quran di Tangerang Toha. Saya masih kecil ketika itu, umur mungkin sekitar 17-18. Saya memang belum ngaji tasawuf, belum ngaji fikih, belum ngaji. Dulu cuma ngaji bahasa, ngaji nahwu sorof, itu
terus ngaji Quran. Saya ngaji Quran itu, alhamdulillah Allah agak beri kecerdasan sedikit. 9 bulan itu selesai hatam. Cuma saya belum bisa kubro. Datang santri Kerincing ke pondok itu gerak. Santri Kerincing itu lagi dakwah di pondok kami. Saya pengen betul pindah ke Kerincing. Saya soal dengan guru saya, Maulana. Saya pengen pindah Maulana, tapi Maulana bilang jangan. Besok paginya saya soal lagi, Maulana saya pengen pindah, jangan. Sampai 7 kali saya pamit pengen pindah. Itu sampai guru saya ruqyah, mungkin dimaksud jin anaknya. Kamu tinggal kubro aja sedikit lagi, sabar. Tapi hati sudah pergi karena kurang ngerti rasa takzim dengan guru. Pikir saya nanti di Kerincing saya ngaji lagi, saya kubro di sana, saya bisa dakwah di sana, saya bisa ngaji lagi di sana. Karena mungkin guru kecewa, ya sudah pergilah. Saya pindah ke Kerincing, ngambil program RTJ, pengen hatam Quran kubro dulu, baru ngambil fikihnya dan lain-lain. Selesai Quran, tetapi saya kadang punya penyakit kalau saya jadi imam itu lupa semuanya. 30 juz saya setor sama istri saya, satu malam 1 juz. Kok lancar? Saya depan santri sendiri di pondok sendiri, saya baca sapi saja hilang, setengah itu hilang, gelap semuanya. Dari situ baru saya, ini karena guru ini. Saya datang ke Maulana Toto hampir 20 kali mungkin. Setiap ke kebun juru saya datang, saya cium tangan, maafkan saya sudah maafkan. Cuman dulu mungkin hati guru saya habis. Maka kalau saya ngaji ke Jambi, punya guru nahwu itu, pulang ke Jambi sekali-sekali sama istri saya, kata guru, alhamdulillah Hamdan datang nih. Saya mau musyrah 15 hari, kamu jaga pondok sini ya. Kata istri, kita liburan ke Jambi. Saya bilang, jangan protes, tutup Al-Ghafar itu kalau protes. Dan biarkan saya hikmat dengan guru. Gimana seorang santri akan paham taat dengan guru ketika iman lemah? Sholat tidak dijaga. Padahal dengan guru kita ngelawan guru, di hati ada marah sedikit dengan guru, habis keberkah ilmu yang kita dapat itu. Ini koreksi iman kita. Kemudian apa ciri-ciri koreksi iman itu? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan rumah Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini kalau kita sebagai santri, sebagai umat Islam sudah tak betah di masjid, kalau liburan tak suka lagi ke masjid, berarti ada iman kita yang bermasalah itu. Sudah tak nyaman di masjid, jarang sholat berjamaah ke masjid, kaki sudah lama tak melangkahkan ke masjid. Hati-hati, jangan merasa baik-baik saja. Iman kita lagi kronis ketika itu. Fahzaril maut, kata ulama. Jangan berani mati kalau kita belum suka ke masjid. Kalau kamu berani mati ketika belum sunnah ke masjid, berarti nekat matinya. Santri harus rajin ke masjid. Iza ra'aitumur rajula ya'tadi bil masjid fashhadu lahu bil iman. Bil masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat seorang laki-laki kok mondar-mandir ke masjid, senang betul ke masjid, kamu harus bersaksi dia orang beriman. Kalau tak betah ke masjid, jangan merasa iman kita baik-baik. Apapun ajaran kita, kalau tak senang lagi ke masjid, sudah susah melangkah ke masjid, ada masalah dengan iman. Kemudian ciri iman yang terakhir kalau kita koreksi apa? La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kamu sampai mencinta saudara muslim kamu sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Kata ulama dalam satu kitab Tambihul Muqtarin mengatakan Rasul mahabbah tahlilu syekh minan nar. Puncak cinta itu adalah menyelamatkan sesuatu dari api neraka, itu puncak cinta. Seorang bapak sayang dengan anaknya. Kalau nengok anaknya sakit, dia ikut sakit, pikirkan anaknya. Kalau nengok anaknya kekurangan pakaian, dia pikirkan. Kalau nengok anaknya kekurangan makan, dia pikirkan. Kalau nengok anaknya susah ekonomi, dia pikirkan. Itu sayang. Tetapi demi Allah, kalau nengok anaknya tak sholat dan dia tidak pikirkan, itulah orang tua paling kejam di muka bumi. Kita sayang sama teman kita, kalau dia kekurangan duit kita kasih. Kalau dia kekurangan pakaian kita kasih pinjam.
Tetapi kalau nengok teman kita nggak sholat zuhur, kita ikut sholat zuhur, dia ketiduran dan kita tidak bangunkan, demi Allah kita sebagai teman belum cinta kepada teman kita. Teman yang paling utama itu adalah memikirkan saudaranya supaya selamat dari api neraka. Kita ini jangan bilang sebut cinta kepada umat, saya sayang kepada umat, tetapi kita kalau nengok orang nggak sholat kita santai saja. Nengok orang tidak pakai jilbab, tidak ada kerisauan kepada kita, yang penting masih makan. Tapi kalau tak sholat tak apa-apa, demi Allah belum ada kecintaan yang sesungguhnya diri kita kepada umat tersebut. Kita hari-hari mengeluarkan cinta kepada umat, cinta kepada negara, cinta kepada, tapi membiarkan mereka dalam kemaksiatan, ini cinta bohong namanya itu. Dan usaha dakwah yang diceritakan tadi, ini salah satu usaha yang paling mungkin saya tuh karena mengalami sendiri, mungkin paling cepat untuk meningkatkan perkara iman. Saya dulu itu SMP, kelas 1 naik kelas 2 di Jambi itu ada jamaah dari Riau, orang tua, jamaah gerak di sekolah kami. Beliau ini ikram pelajar itu dengan semangka. Yang lain takut bilangnya begini, jangan dimakan, itu biasanya pelet, biasanya ikut. Kalau saya ini agak nakal sedikit, agak berani, yang penting makan. Diajaknya lah taklim, di situ saya merasakan ada kehangatan beda dengan ikromnya mereka, kasih sayangnya mereka, sampai mereka pindah jamaah, saya rindu dengan jamaah itu. Asbab di ikram berapa hari di sekolahan saya sholat zuhur, ternyata di masjid saya sendiri ada jamaah yang mirip itu. Kok kita taklimnya sama bapak, ada tamu dari Riau, bapak kan enggak. Saya diajak pergi, mungkin setengah jam dari tempat itu diajak pergi. Kesana jumpa lagi, disambut, dipeluk, didoakan. Dari situ saya mulai niat mondok pesantren. Dari nggak kenal apa-apa, nol, baru kenal. Saya merasa begini ternyata usaha dakwah ini cepat merubah orang yang dari preman jadi lembut. Entah apa yang mereka buat di dalam usaha dakwah itu. Padahal yang dibaca cuma taklim, yang dibaca cuma terapi, berkah dakwah itu yang membuat berubah. Alhamdulillah saya selesai mondok itu sekitar 2016-2017, saya bergerak setahun. Selesai setahun saya buka pondok pesantren di kartu dari tahajud ini ya Mas. Saya buka pondok pesantren di Kuningan. Saya aslinya Jambi. Umur saya ketika itu buka pondok pesantren 23 tahun. Mau masuk 24 tahun. Saya soal satu ulama di Kuningan, masih dakwah. Dia bilang, antum jangan buka pondok dulu, cari pengalaman dulu, masih muda. Saya juga gak berani buka pondok pesantren, tetapi keluarga saya, paman semua mendorong pokoknya harus buka pondok pesantren. Karena terpaksa kita buka. Bismillah. Alhamdulillah ala kulli hal, saya pikir cita saya pokoknya kalau buka pondok pesantren saya akan dilibatkan semua santri saya dalam usaha dakwah. Sampai sekarang. Sekarang berarti dari 2018 sampai sekarang 2025 ini, alhamdulillah santri kita tahajud ini sampai 500 orang. Alhamdulillah. Dan ada seluruh Indonesia, ada bahkan Malaysia datang. Bahkan santrinya tua-tua dari gurunya. Ada umur 57, yang dari Malaysia umur 39, ada umur 38, yang dari Medan, tua-tua. Itu alhamdulillah pondok kita sampai sekarang saya belum pernah nulis brosur